Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Air adalah salah satu elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Namun dalam pandangan teknik sipil, air bukan hanya sumber daya yang harus dimanfaatkan, tetapi juga satu fenomena fisik yang harus dipahami, dianalisis, dan dikendalikan melalui pendekatan. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Imam Rohani, STMP, dosen pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pembelajaran melalui pelaksanaan pembelajaran mata kuliah hidrolika dengan kode mata kuliah SPL 214222. Mata kuliah hidrolika merupakan mata kuliah wajib pada program studi teknik sipil, berbobot 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 4 dan termasuk dalam kelompok bahan kajian ilmu dasar rekayasa. Pada video ini saya menyampaikan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan keempat dengan topik analisis saluran terbuka. Materi ini merupakan bagian penting dalam rencana pembelajaran semester karena menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana air mengalir pada sungai, pada saluran, irigasi, drainase, dan berbagai bangunan hidrolik lainnya. Sebagai dosen teknik sipil, saya memandang bahwa pembelajaran sebagai proses transformasi keilmuan. Tugas dosen bukan hanya memindahkan pengetahuan dari buku ke ruang kelas, tetapi membangun kemampuan mahasiswa untuk berpikir sebagai seorang calon insinyur. Seorang insinyur tidak hanya dituntut mampu menghitung, tetapi juga mampu memahami fenomena, mengambil keputusan teknis, mempertimbangkan aspek keselamatan, keberlanjutan, serta memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, dalam pembelajaran hidrolika, saya menerapkan pendekatan student-centered learning, yaitu pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar. Selanjutnya saya menjelaskan rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery, bagaimana materi dirancang dan disampaikan. Interaction, bagaimana mahasiswa dilibatkan secara aktif. Kemudian assessment, bagaimana ketercapaian pembelajaran itu. Pembelajaran hidrolika dirancang berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu CPL 3, kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen serta menganalisis data. CPL 4, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik. CPL 8, kemampuan bekerja dalam tim
dan melaksanakan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Untuk pertemuan keempat, fokus utama berada pada CP4 ya, karena mahasiswa mulai melakukan analisis terhadap perilaku aliran pada saluran terbuka. Pada aspek delivery, pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan kombinasi ya, antara konsep, visualisasi fenomena, dan penyelesaian masalah. Metode pembelajaran yang digunakan ya meliputi ceramah interaktif, ya, kemudian contextual learning, problem solving, diskusi studi kasus, dan kolaboratif learning. Pembelajaran dimulai dari fenomena nyata. Mahasiswa diajak melihat persoalan dinamika bukan suatu yang abstrak. Ketika terjadi banjir di kawasan perkotaan, ketika saluran irigasi tidak mampu membawa debit rencana, atau ketika sungai mengalami perubahan muka air, seluruh fenomena tersebut memiliki hubungan langsung dengan konsep hidrolika. Dari fenomena tersebut, mahasiswa diarahkan menuju konsep debit, ya, luas penampang, kecepatan, kekasaran, kemiringan, dan kapasitas saluran. Media pembelajaran yang digunakan meliputi slide presentasi, ilustrasi saluran, video fenomena lapangan, papan tulis, lembar kerja, dan LMS yang mendukung. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa belajar bahwa persamaan hidrolika itu bukan sekedar simbol matematis, tetapi merupakan representasi perilaku fisik air. Pada aspek interaction, saya merancang pembelajaran agar mahasiswa menjadi pelaku aktif. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan pematik. Mengapa dua saluran dengan debit yang sama dapat memiliki kedalaman aliran berbeda? Mengapa saluran dengan permukaan lebih kasar membutuhkan ukuran yang besar? Pertanyaan tersebut digunakan untuk menggali pengetahuan awal mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa dilibatkan melalui diskusi kelompok, analisis kasus, latihan perhitungan, presentasi hasil, dan refleksi pembelajaran. Dalam penyelesaian masalah, mahasiswa tidak hanya diminta menghasilkan angka akhir. Mahasiswa harus mampu menjelaskan apa data yang diketahui, parameter apa yang digunakan, mengapa memilih persamaan tersebut, apakah hasil perhitungan sesuai dengan kondisi fisik. Melalui proses ini, mahasiswa belajar bahwa dalam rekayasa, jawaban numerik harus selalu memiliki makna teknis. Saya memberikan umpan balik secara langsung terhadap proses berpikir mahasiswa. Kesalahan bukan dipandang sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari proses menemukan pemahaman yang lebih baik. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara keberlanjutan dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Asesmen dilakukan melalui 3 tahap. Pertama, asesmen diagnostik. Tahap ini dilakukan melalui pertanyaan awal untuk mengetahui kesiapan mahasiswa terhadap materi sebelumnya. Kedua, asesmen formatif dilaksanakan melalui pertanyaan lisan, latihan perhitungan, lembar kerja, diskusi kelompok, dan presentasi. Ketiga, asesmen reflektif melalui
exit ticket pada akhir pembelajaran. Indikator penilaian meliputi kemampuan mengidentifikasi parameter hidrolika, ketepatan memilih persamaan, sistematika penyelesaian, kemudian penggunaan satuan, terakhir kemampuan interpretasi hasil. Dalam penilaian, saya tidak hanya melihat apakah jawaban itu benar atau salah. Saya juga menilai bagaimana mahasiswa membangun proses berpikir teknik. Karena seorang insinyur yang baik bukan hanya menghasilkan angka, tetapi mampu menjelaskan mengapa angka tersebut muncul, apa arti fisiknya, dan keputusan teknik yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut. Dengan demikian, asesmen menjadi bagian dari proses pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Demikian penjelasan mengenai pernyataan diri dosen dan rancangan pembelajaran mata kuliah hidrolika pada pertemuan keempat. Melalui pembelajaran ini, saya berupaya membangun pemahaman mahasiswa bahwa hidrolika itu bukan hanya sekumpulan persamaan, tetapi merupakan ilmu yang membantu manusia memahami, mengelola, dan memberikan solusi terhadap fenomena ini. Harapannya, mahasiswa teknik sipil tidak hanya menjadi pengguna rumus, tetapi menjadi calon insinyur yang mampu berpikir kritis, bekerja berbasis data, menghasilkan solusi rekayasa yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita saksikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah hidrolika pertemuan keempat dengan topik analisis saluran terbuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian ya. Hari ini kita lanjutkan kelas kita ya. Kita hari ini di pertemuan keempat ya. Mata kuliah hidrolika dengan tema analisis kapasitas saluran terbuka dengan persamaan Manning dan Jessik. Oke ya. Ini pertemuan yang lalu ya, kita sudah bahas yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan bidang hidrolika ya, ada kontinuitas, Bernoulli, persamaan energi, dan persamaan momentum dan energi ya. Ini saya kira sudah kita selesaikan. Nah, hari ini kita di pertemuan keempat ya, jadi membahas tentang ini CPR yang terkait adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknis. Jadi kita paham bersama bahwa kita di teknik sipil ada 10 CPR ya, dan ini adalah CPR yang keempat. Nah, CPR-nya adalah mahasiswa mampu memberikan solusi permasalahan hidrolika dengan pendekatan dan penggunaan metode yang benar. Sub CPMK di pertemuan 4 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan ya karakteristik aliran pada saluran terbuka dan menerapkan persamaan dasar hidrolika untuk menghitung kecepatan dan kecepatan. Ini ada beberapa indikator sekalian kita lihat ya. Ada membedakan saluran ya, mengidentifikasi geometri dan seterusnya. Kira nanti boleh nanti di slide berikutnya. Sebelum kita jauh melangkah sekalian ya, mungkin ini sering kita saksikan ada saluran terbuka. Jadi ada saluran irigasi ya. Biasa lihat ya sekalian. Oke. Apa lagi ini? Banjir ya. Saya kira juga di beberapa daerah kita ada banjir ya, di Mamuju dan seterusnya ya. Kemudian sungai alam ya, ini elevasi muka air yang seperti ini ya. Di bawah ya. Kenapa? Ya, ada menghambat ya, karena ada gaya gesekan yang menghambat aliran ya. Jadi seperti itu ya. Ini definisi saluran terbuka ya. Jadi adalah
aliran dengan permukaan bebas yang menghubungkan terhubung dengan atmosfer. Jadi seluruh saluran yang terhubung dengan atmosfer. Nah, tertutup adalah ya tidak ada permukaan bebas ya. Contoh, misalnya begini. Ini saya kira saluran tutup ya, lihat ya. Ini saluran terbuka ya. Catatan ya, ada sebuah pipa dalam gorong-gorong itu tidak terisi penuh seperti ini. Dia masuk saluran apa? Terbuka atau tertutup? Ini hanya berisi air separuhnya. Ini klasifikasi saluran terbuka atau saluran tertutup? Terbuka. Ya. Karena dia apa ya? Ada udara ya. Jadi terpapar atmosfer ya. Jadi logikanya adalah cara hitung kita adalah hitungnya saluran terbuka. Gitu ya. Ya, harus paham kita ini ya. Ini klasifikasi saluran terbuka, ada saluran alami ya. Lihat ya, sekarang di alam banyak, sekarang di sungai dan seterusnya ya. Di kanal-kanal ya yang masih alami belum direnov. Saluran buatan ya ini berbagai macam yang saya kira kita para engineer yang nanti akan membuat saluran yang sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, terus bentuk ini macam-macam ya, ada persegi, trapesium ya, ini yang sering kita lihat di lapangan ya. Yang paling mudah pemeliharaannya itu saluran trapesium karena dia ya. Kemudian ada beragam material, ini juga berbagai macam material hari ini, dan sekarang itu trennya adalah material yang fabrikated ya, jadi barang yang sudah jadi dari pabrik beton yang dipasang, jadi ada interlocking dan seterusnya. Nah ini sekarang kita ditutup perampang basah ya, ini sama tadi menghitung perampang bla bla bla, keliling basah ya, ini sesuai dengan rumus tadi, jari-jari tulis ya, R-nya sekian. Nah kemudian ini dimasukkan menghitung kecepatan rata-rata ya, ini pakai mini super N R2/3 S pangkat 2 ya, ini dapat akhirnya dapatlah I adalah A dikali V rata-rata ya, dapatnya 2,12 meter kubik per detik ya. Jadi pastikan ini juga tepat sekaliannya. Jadi debit itu adalah satuannya adalah meter kubik per detik ya. Oke. Ini juga sama sekalian, kalau dia ada satu penampang persegi, nah ini prosesnya sama tadi ya, dikali A mencari penampang basah, menjadi jari tulis ya, kemudian mencari kecepatan rata-rata pakai mini, kemudian mencari pi sekian ya. Gampang ya? Oke. Ini juga sama sekalian, ini beberapa ini Pak, kalau misalnya ini juga bagaimana menentukan kedalaman air yang tepat ya, ini juga ada satu metode. Kalau kita tentukan misalnya kalau ada sekalian nanti mendesain saluran drainase misalnya, Pak bagaimana saya mau tinggi drainase saya berapa? Nah ini cara hitungnya begini ya, jadi berapa debit yang direncanakan. Nah ini ada contoh caranya ya, jadi O dengan cara iterasi sederhana, dan sekarang boleh coba ya bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi coba-coba Y-nya sekian, dapat A-nya sekian, P-nya sekian, R-nya dia masih 2 ya. Jadi padahal debitnya adalah 5. Jadi kita hitung debitnya di drainase itu 5 ya. Berarti ini masih terlalu tinggi berarti ya, kurang ya. Ya, ini hitung lagi ya, dibuatkan, masukkan lagi, dicoba-coba lagi sampai dicoba 1,27, A-nya sekian, P-nya sekian, R-nya V, Q-nya 5, sekian. Ini sama dengan Q yang ada rencana kita. Jadi kalau misalnya di drainase kita
Ini cara mendesainnya seperti itu. Praktis ya, nanti boleh kalau di tugas perencanaan drainase menentukan tinggi saluran drainase itu seperti itu. Jadi dibalik ya, kalau tadi menghitung debit, nah ini debitnya sudah diketahui berapa tinggi saluran saya, gitu ya. Kalau Anda kerja jalan, kerjanya begitu nanti, ya. Itu dulu, bla bla bla, ada apa? Ya, kita balik seperti itu. Oke, saya kira itu sekalian. Nah, ini prosedur, ya nanti boleh. Sekali lagi, kalau di lapangan nanti ditambahkan freeboard, ya. Ada freeboard tinggi jagaan yang supaya dia tidak melimpah, tidak banjir, ya. Jadi, ini biasanya 0,5 atau 0,3 ya, sesuai kebutuhannya. Ada ketentuan, saya kira sesuai dengan panduan ya. Silahkan dicek nanti di panduan perjalanannya. Ini nanti boleh sekarang nanti menjadi tugas sekalian nanti dikerjakan ya. Ada dibawa oleh rumah ya, supaya kita juga belajar nanti di kumpul di komputer. Nah ini sekalian ya sebagai ringkasan pertemuan kita. Jadi ada beberapa persamaan dasar tadi yang kalian harus pahami. Ada V A dikali V, R itu A per P ya, ada meaning dan seterusnya. Ada kedalaman normal, tadi kita sudah mendesain ya, membuat kalau menghitung tinggi muka air, geometri saluran ya. Tadi ada A, V, apa tinggi air ya, B dan seterusnya. Nah ini juga ada bilangan float ya dan seterusnya. Sebelum kita tutup ya sekalian, ada 3 pertanyaan dan saya kira ini menjadi key point ya pertemuan kita. Satu, apa perbedaan luas basah dan garing basah? Ada yang menjawab? Oke, silakan. Ya. Jadi perbedaan utama luas basah dan garing basah terletak pada besar ukurannya. Ya. Di mana luas basah ada ukuran bidang atau penampilan terisi air, sedangkan garing basah adalah panjang garis sentuh antara air dan dinding saluran. Oke, baik ya. Benar ya? Benar. Jadi dia penambah basah itu adalah ini ya luasnya, sementara garing basah adalah dinding yang menyentuh air. Oke, terima kasih. Yang kedua, mengapa nilai N yang lebih besar menurunkan kapasitas saluran? Ayo, silakan. Ayo, apa jawabannya? Mengapa nilai N yang lebih besar menurunkan kapasitas saluran? Karena N merupakan kekasaran dari saluran sehingga aliran airnya terhambat. Ya, jadi semakin kasar dia akan semakin menghambat air, gitu ya. Jadi kalau bikin penampang harus sedapat mungkin yang halus ya. Yang ketiga, jika kemiringan saluran meningkat 4 kali lipat, ya, berapa kali beban debit menurut persamaan Manning? Ya, Manning tadi persamaannya adalah super R 3/2 S pangkat super 2, berarti berapa kali? 2 kali, karena S itu adalah kemiringan. Kalau dia naik 4 berarti debitnya dia kecepatannya naik 2 kali. Oke, baik, itu sekalian saya kira untuk hari ini, dan kita nanti pertemuan kelima ada terkait dengan aliran berubah bertahap atau gradually flow ya. Saya kira itu, terima kasih. Saya persilakan untuk ada sekalian absen disiapkan ya, silakan. Oke, saya kira demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.